Penasaran bagaimana menara miring Pisa diluruskan? Selama kurang lebih 6 abad, sejak pembangunannya hingga saat ini, menara ini dipajang dalam kondisi miring yang ikonik hingga tahun 1990 ketika ditutup untuk umum karena kekhawatiran akan keruntuhannya. Pemerintah Italia kemudian membentuk komite pemeliharaan. Pembangunan menara miring Pisa dimulai pada tahun 1173, dan pada tahun 1178, tingginya telah mencapai sepertiga dari total tingginya. Namun, pembangunan terhenti akibat Perang Abad Pertengahan dengan negara-negara tetangga. Ketika rekonstruksi dilanjutkan hampir seabad kemudian, para insinyur menemukan bahwa menara itu masih miring. Menariknya, para tukang batu tidak membongkar menara dan memulai pembangunan lagi. Sebaliknya, mereka memilih untuk membangun satu sisi lebih tinggi daripada sisi lainnya, sehingga mengembalikan vertikalitas menara. Pada tahun 1278, menara tersebut telah mencapai lantai ke-7, yang berarti hampir selesai. Namun, perang lain pecah di Italia, yang menghentikan pembangunan. Kemudian, satu lagi, menara miring Pisa akhirnya rampung, dan kali ini konstruksinya bahkan lebih miring daripada sebelumnya, semata-mata untuk memperbaiki kemiringan yang terus-menerus. Sisi selatan lantai atas menara miring memiliki 6 anak tangga menuju bangunan utama, sementara sisi utara hanya memiliki 4 anak tangga. Semua kompensasi yang diberikan oleh para pembangun mengakibatkan menara miring Pisa benar-benar melengkung. Selama pengukuran pertama pada tahun 1817, ditemukan bahwa menara itu terus-menerus miring, sehingga para insinyur mulai menguji tanah di dekat menara miring. Mereka menggunakan perhitungan manual untuk memperkirakan stabilitas menara miring, membangun model skala menara, dan menguji sudut kemiringan maksimum sebelum menara runtuh. Mereka bahkan mengembangkan model komputer menara miring dan fondasinya. Semua ini bertujuan untuk memahami bagaimana sifat-sifat tanah yang berbeda memengaruhi stabilitasnya. Pada tahun 1993, seorang peneliti memperkirakan faktor keamanan sebesar 1,07, yang berarti bahwa berat yang dapat ditahan oleh tanah di bawahnya hanya 7% lebih berat daripada berat yang diterapkan oleh menara. Dengan kata lain, fondasinya tidak memberi ruang bagi menara miring Pisa untuk terus miring. Pada tahun 1989, menara serupa di Pavia, Italia, juga runtuh. Komite menyadari bahwa mereka harus segera bertindak untuk menyelamatkan menara miring Pisa. Pertama, mereka memasang sistem pemantauan modern yang dapat mendeteksi pergerakan menara dengan lebih baik selama periode waktu tertentu, termasuk mengukur patokan dan inklinometer. Komite juga memutuskan untuk segera menutup menara bagi wisatawan guna menstabilkannya. Tentu saja, langkah-langkah sementara ini pada akhirnya akan dicabut, dan kemudian solusi permanen akan dikembangkan. Selanjutnya, komite membangun cincin beton di sekeliling fondasi dan secara bertahap menempatkan balok-balok pemberat di sisi utara, dengan total sekitar 600 ton. Berat balok-balok ini cukup untuk mengembalikan keseimbangan menara secara bertahap. Jadi, setiap kali mereka menambahkan lapisan pemberat setiap hari, mereka memantau kemiringan menara. Meskipun balok-balok ini tampak buruk, mereka sangat efektif. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah menara dipindahkan ke arah yang benar. Beberapa bulan setelah proyek selesai, kemiringan menara Pisa telah berkurang sekitar 48 detik busur, atau 1% derajat. Bahkan, efeknya melebihi ekspektasi, sehingga panitia memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan membuat menara Pisa.
Daya tarik visual menara menjadi lebih baik, sehingga mereka memutuskan untuk melepas blok jangkar dan menggantinya dengan 10 tombak dalam. Tombak-tombak ini akan bertindak seperti karet gelang raksasa, menarik sisi utara menara ke arah tanah. Namun, restorasi ini tidak berjalan mulus. Para insinyur berasumsi bahwa jalan setapak yang mengelilingi dasar menara harus terpisah dari menara, tetapi saat membangun solusi jangkar, mereka menemukan bahwa sebagian menara tersangkut di jalan setapak. Karena sebagian jalan setapak harus dilepas untuk memberi ruang bagi blok beton, menara bisa mulai miring lagi, kali ini ke arah yang buruk. Yang terpenting, kemiringannya begitu cepat sehingga dikhawatirkan menara bisa runtuh kapan saja. Oleh karena itu, para insinyur segera membatalkan rencana penjangkaran dan menempatkan 350 ton balok timbal di menara miring Pisa untuk mencegah kemiringan. Kesalahan ini menyebabkan komite menunda semua rencana restorasi dan berfokus pada pencarian solusi permanen. Selama periode ini, mereka mempertimbangkan penggunaan elektrosmosis untuk menghilangkan air dari tanah liat. Ide ini tampak menjanjikan karena dengan menghilangkan air dari tanah liat, para insinyur dapat secara selektif memperkuat tanah liat di bawah sisi utara menara miring Pisa. Mereka bahkan melakukan uji lapangan skala besar di dekat menara untuk mengumpulkan data efektif yang memadai, tetapi ternyata sama sekali tidak berguna. Hingga tahun 1995, mereka membangun fondasi beton besar di sebuah plaza tak jauh dari menara. Kemudian, menggunakan bor miring, mereka mengebor lubang di bawah fondasi dan secara bertahap menghilangkan tanah di bawah beton. Selama pengeboran dijaga pada arah yang benar dan auger batang berongga di dalam casing maju di bawah fondasi beton, sementara casing luar tetap pada posisi yang telah ditentukan, auger di dalam casing akan menciptakan celah setelah pengeboran. Jadi, ketika mata bor ditarik, celah tersebut akan tertutup oleh fondasi beton. Awalnya, metode ini tidak berhasil. Selama pengujian, pengeboran bahkan menyebabkan fondasi beton miring ke arah yang salah. Namun, melalui perbaikan berkelanjutan, para insinyur akhirnya menemukan proses pengeboran yang tepat. Mereka bahkan menemukan bahwa selama pengeboran dilakukan dengan urutan yang benar, sudut kemiringan fondasi beton dapat dikontrol. Oleh karena itu, para insinyur memutuskan untuk memulai uji coba praktis di menara miring Pisa. Tentu saja, hal pertama yang dilakukan adalah merancang sistem perlindungan untuk menara tersebut. Sekalipun terjadi masalah selama konstruksi, sistem perlindungan tersebut tetap dapat mencegah menara miring. Sistem perlindungan Inia Euro menara ini dihubungkan oleh sistem kabel masif, yang masing-masing kabelnya dapat dikencangkan secara individual. Bahkan jika muncul masalah dengan pengeboran bawah tanah, para insinyur dapat menjaga stabilitas menara melalui kabel-kabel ini. Pada tahun 1999, para insinyur memulai percobaan awal dengan 12 lubang bor. Rencana awal ini sangat berhasil. Dalam 5 bulan pertama, penggalian meningkatkan kemiringan menara sebesar 90 detik busur. Setelah beberapa bulan, kemiringannya stabil di sekitar 130 detik busur, memberikan komite keyakinan yang cukup untuk melanjutkan. Mulai tahun 2000, mereka mengebor total 41 lubang, dan menara batu itu perlahan-lahan berdiri tegak. Pada tahun berikutnya, 38 meter kubik tanah, sekitar 70 ton, dikeluarkan dari dasar menara. 1000 perangkat penyeimbang dibongkar, dan sistem drainase dipasang di dekat menara untuk mengendalikan muka air tanah. Lebih jauh lagi,
Menara miring Pisa yang sekarang terhubung dengan fondasi cincin beton coran akhir, sehingga meningkatkan luas efektif fondasi tersebut. Pada akhirnya, proyek ini mengurangi kemiringan menara miring Pisa sekitar setengah derajat. Bahkan, para insinyur yakin mereka dapat meluruskan menara miring Pisa sepenuhnya, tetapi mereka tidak melakukannya, karena meluruskannya akan membuatnya tidak dapat digunakan.